Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4766. Setelah mengatakan ini, Stella berhenti sebentar dan melanjutkan. Awalnya saya juga tidak ingin menggunakan pesawat ini. Tapi kakekku mendengar bahwa aku datang ke Hong Kong untuk menemuimu, jadi dia langsung memindahkan pesawat ke New York. Charlie mengangguk ringan, dan bertanya sambil tersenyum, MRV bagaimana kabarnya? Tidak buruk. Stella berkata dengan jujur, tidak ada yang serius tentang tubuh dalam waktu singkat. Dan moodnya juga bagus, jadi keadaan orang itu juga lebih baik dari sebelumnya. Dan dia telah membicarakannya baru-baru ini bahwa dia akan belajar Tai Chi dengan orang lain. Mengatakan bahwa dia ingin memperkuat tubuhku dan mencoba hidup 2 tahun lagi. Charlie tersenyum, sepertinya lelaki tua itu dalam kondisi yang baik. Ya? Stella mengangguk dan berkata, melihat keadaan seluruh orang. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini semua berkat bantuan Anda, Tuan Wade. Setelah berbicara, Stella berkata lagi, oh ya Pak Wade, kakek bertekad untuk memenangkan lelang permajaan tahun depan. Mengatakan bahwa dia harus mendapatkan seluruh permajaan terakhir dengan cara apapun. Charlie tersenyum dan bertanya padanya, kamu berada di pucuk pimpinan seluruh keluarga Fei sekarang. Dari sudut pandang Anda saat ini, apakah menurut Anda lelaki tua itu menghabiskan ratusan miliar dolar untuk membeli pil permajaan? Apakah itu layak untuk seluruh keluarga Fei? Stella berpikir sejenak, dan berkata dengan serius. Jika Anda hanya membeli dari aspek patriar keluarga Fei, itu pasti tidak sepadan. Bahkan jika keluarga Fei memiliki bisnis besar, uang tunai nyata yang dapat mereka ambil hanyalah nilai pil permajaan. Begitu uangnya diambil, seluruh keluarga Fei akan menjadi pesawat jumbo mewah tanpa uang untuk mengisi bahan bakar. Dan omset banyak bisnis akan sangat terpengaruh. Dan, untuk membebaskan cukup uang di muka, saya mungkin mulai mengurangi jumlahnya mulai paruh kedua tahun ini. Seluruh keluarga memiliki pengeluaran yang tidak perlu dan investasi jangka panjang. Untuk memastikan bahwa setidaknya 350 miliar hingga 400 miliar dolar as dana disisihkan pada paruh pertama tahun depan. Setelah mengatakan ini, Stella menghela nafas pelan dan berkata, namun, identitas saya bukan hanya kepala keluarga Fei. Saya juga cucu dari orang tua ini. Mengikutinya selama beberapa tahun terakhir. Saya sangat menyadari betapa kuatnya keinginannya untuk bertahan hidup. Saya tidak melebih-lebihkan, untuk kakek sendiri, dia bahkan rela memberikan 80% dari seluruh aset keluarga Fei. Sebagai ganti 20 tahun hidup. Lagi pula, menurut pendapatnya, industri keluarga Fei saat ini, kebanyakan dibuat olehnya. Bahkan jika dia mengambil 80%, 20% sisanya sudah cukup untuk dihabiskan oleh semua keluarga Fei dalam beberapa kehidupan. Pada saat ini, Stella berhenti sejenak dan berkata dengan emosi. Jadi bagi saya sekarang, di satu sisi, saya tidak bisa membiarkan keluarga Fei menderita kerugian besar. Di sisi lain, saya tidak bisa memenuhi keinginan kakek saya untuk bertahan hidup. Jika saya menolaknya saat ini, lalu apa perbedaan antara paman saya dan saya? Hal yang paling memalukan di dunia adalah anak yang membunuh naga menjadi naga. Dan inilah yang terus saya ingatkan di hati saya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi bagaimana Anda akan menetralisir dua posisi yang berbeda ini? Stella memikirkannya dan berkata dengan serius, saya pikir tidak bertanggung jawab untuk mengambil 80% dari aset. Untuk diriku sendiri dan seluruh keluarga Fei. Mereka tidak bertanggung jawab, tetapi jika Anda meminta saya untuk memberi 50%. Aku tidak akan ragu. Lagi pula, untuk kakek sekarang, nilai hidup lebih dari segalanya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke lantai mewah di pesawat dan berkata kepada Charlie. Ketika saatnya mati, biarkan dia menggunakan jet pribadi ini dengan biaya lebih dari 500 juta dolar as untuk ditukar bahkan 1 hari untuk dirinya sendiri. Dan dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Omong-omong, dia menghela nafas, melihat Charlie, dia berkata dengan tulus. T.N. Wade, jika Anda bersedia menjual saya pil permajaan. Saya bersedia menyerahkan setengah dari aset keluarga Fei, dan saya tidak akan pernah melanggar janji saya. Charlie tersenyum tanpa komitmen, dengan sungguh-sungguh berkata. Orang-orang lebih takut mati, semakin mereka hidup. Bahkan jika kamu benar-benar membeli pil permajaan untuknya tahun depan dan membiarkannya hidup selama 20 tahun lagi. Tapi 20 tahun akan berlalu, dan pada saat itu, dia akan menjadi lebih takut mati daripada sekarang,
Apa yang harus kamu lakukan? Stella berkata dengan sangat serius, saya juga tidak bodoh, selama saya bisa melakukannya sekali dan memiliki hati nurani yang bersih. Charlie mengangguk ringan. Mengangguk, dia diam-diam mengeluarkan pil penyebar darah yang menyelamatkan hati di tangannya, dan berkata kepada Stella. Ngomong-ngomong, aku menyiapkan hadiah kecil untukmu. Saya berencana untuk memberikannya, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada Anda sekarang. Bab 4767. Pada saat ini, di tangan Charlie, ada pil penghemat jantung penghamburan darah. Diameter pil hemat jantung hamburan darah ini sekitar 1 cm. Karena tidak seberharga pil permajaan, Charlie tidak repot-repot memasukkannya ke dalam kotak kayu. Jadi dia hanya menutupnya dengan kertas lilin yang khusus membungkus makanan. Stella mendengar bahwa Charlie akan memberinya hadiah dan seperti anak kecil. Dia sengaja mengepalkan satu tangan, telapak tangan ke bawah, seolah-olah itu sangat misterius. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa Charlie sedang bercanda dengannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, hadiah kecil apa yang disiapkan Pak Wade? Mungkinkah itu bak kecil? Izinkan saya menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak takut dengan serangga. Anak laki-laki di masa kecil selalu suka mengolok-olok gadis kecil. Dan cara yang paling umum adalah menangkap serangga di telapak tangan. Berpura-pura memiliki hadiah untuk gadis itu dan memintanya untuk meraihnya. Stella juga tampak bermain-main saat ini, sambil berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bawah tangan Charlie yang tergenggam. Kemudian menatap Charlie, dan bertanya dengan senyum ringan. Apakah kamu ingin aku menutup mataku? Charlie tersenyum sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Setelah berbicara, telapak tangannya mengendur. Dan pil blood scattering heart saving jatuh ke tangan Stella. Stella merasa bahwa bola kertas jatuh ke tangannya. Tapi sepertinya lebih berat daripada kertas, jadi dia melihatnya dengan rasa ingin tahu dan melihat itu adalah bola yang dibungkus kertas lilin. Dia tertegun sejenak, dan kemudian, dia memikirkan pil penghematan jantung penghamburan darah. Yang ditunjukkan Jemima padanya, dan sepertinya dibungkus dengan kertas lilin ini. Pada saat ini, Stella sepertinya dipukul dengan keras. Dan bahkan kulit kepalanya mulai mati rasa. Detak jantung bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Seolah adrenalinnya sedang melonjak saat ini. Meskipun pil itu sudah tergeletak di telapak tangannya, Stella masih tidak bisa mempercayainya. Dia memandang Charlie tercengang, dan bertanya tanpa sadar. T.N. Wade, bukankah ini pil penghemat jantung penghambur darah? Kenapa kamu tiba-tiba memberiku hadiah yang begitu mahal? Charlie menatapnya dan tersenyum acuh tak acuh. Sejak saat ini, aku benar-benar sangat merepotkanmu. Pil penghemat darah hamburan jantung ini dianggap sebagai perawatan kecilku, dan aku harap Nona Faye tidak akan menyukainya. Seluruh orang Stella sedikit tersanjung, dan bahkan sedikit bingung, dan dia berkata dengan cepat. T.N. Wade, hidup saya diselamatkan oleh Anda. Tanpa Anda, tidak mungkin untuk memiliki tubuh ini hari ini. Dengan kebaikan yang begitu besar, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melakukan apapun untuk Anda. Setelah berbicara, dia buru-buru menyerahkan pil itu kepada Charlie, dan berkata dengan tegas. TN pil obat ini terlalu berharga dan aku tidak bisa memilikinya. Charlie mendorong pil itu kembali dengan ekspresi serius, meletakkannya kembali di tangannya. Dan memegangnya dengan tangannya sendiri, sehingga dia bisa memegang pil obat dengan erat. Dan berkata pada saat yang sama, ini adalah sedikit dari hatiku. Kamu bisa menurunkannya dan menyimpannya di dekat tubuhmu, kalau itu diperlukan. Mengatakan bahwa dia menginstruksikan, jika tidak perlu, jangan langsung ditransfer ke kakekmu, simpan saja untuk dirimu sendiri dulu. Stella melihat bahwa sikap Charlie tegas, dan hatinya sangat tersentuh. Dan air mata sudah memenuhi hatinya dan dia tak terkendali meledak. Baru saja, dia masih merasa rendah diri dan sedih atas perbedaan sikap Charlie tentang dirinya dan Jemima. Tanpa diduga, dia saat ini memberinya respons yang kuat begitu cepat. Obat mujarab di depannya, pada saat ini, nilai terbesar baginya bukanlah obat mujarab itu sendiri. Bab 4768. Tapi sikap itulah yang dikeluarkan Charlie lewat obat mujarab ini. Melalui ramuan ini dia memberitahu dia bahwa dia peduli padanya di dalam hatinya. Jadi, semua emosi negatif di hatinya mengalir keluar dengan air mata pada saat ini. Dan suasana hati seluruh orang menjadi mendung dan berkabut.
Seolah-olah seorang gadis yang baru saja jatuh cinta telah menerima surat cinta dari kekasihnya. Melihat dia menangis, Charlie cepat-cepat berkata, "Dengar, bagaimana aku bisa membuatmu menangis ketika aku memberimu hadiah kecil?" Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan tisu dan berkata, "Cepat hapus air matamu." Para pramugari melihat ini, dan mereka akan mengira saya menggerta Anda saat tidak ada orang di sekitar. Stella tidak bisa menahan tawa, dia mengambil tisu dan menyeka air matanya. Dia bercanda, "Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika kamu benar-benar menggertaku, aku tidak menyalahkanmu." Setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia sedang bercanda. Tampaknya tidak pantas, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mengingat lelucon yang dia buat tentang dirinya di depan Charlie barusan. Dia segera berkata dengan sangat tegas, "T.N. Wade, terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini. Sebagai balasannya, saya akan mengirim Patek Philippe dan Rolex ke Patek Philippe dan Rolex dalam waktu seminggu. Kedua perusahaan ini membeli untukmu." Charlie dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jangan lakukan itu, tidak perlu." Kemudian, dia menunjuk ke Patek Philippe yang diberikan Jemima kepadanya, dan berkata tanpa daya, "Hanya satu ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan arloji itu. Dan Anda ingin memberi saya perusahaan pembuat jam tangan, apa gunanya mereka?" Stella berkata dengan serius, "Tetapi jika Anda meletakkan pil penghemat darah Anda di pelelangan, setidaknya puluhan miliar dolar dapat dihabiskan di pelelangan, saya benar-benar malu." Charlie melambaikan tangannya dan mendesak, "Stella, ingatlah jika itu adalah sesuatu yang kuberikan padamu. Tidak peduli apa itu. Seberapa berharga atau seberapa murah itu hanya pendapat saya. Kamu tidak perlu merasa kehilangan karena hadiahnya murah. Dan kamu tidak perlu merasa gelisah karena hadiahnya mahal. Kamu hanya perlu menerimanya secara diam-diam, dan sisanya tidak penting." Dengan kata-kata tulus dari Charlie ini, hati Stella tersentuh sejenak. Dia mengerti niat Charlie, dan juga tahu bahwa dia harus memiliki tempat di hati Charlie. Jadi dia buru-buru menyeka air mata yang tidak bisa dia kendalikan, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan tersedak. "Terima kasih, Tuan Wade, saya mengerti." Charlie bersenandung, dan berkata lagi, "Sapa kakekmu saat kau kembali. Dan katakan bahwa saya akan bertemu dengannya lagi sebelum saya meninggalkan Amerika Serikat." "Oke." Stella buru-buru mengangguk. Mengangguk kepalanya, dia bertanya, "T.N. Wade, apakah Anda harus berbicara dengannya tentang sesuatu yang istimewa? Aku akan membiarkan dia bersiap terlebih dahulu." Charlie menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu bersiap ketika aku bertemu dengannya. Aku akan memberitahunya untuk tidak pergi ke pelelangan pil permajaan tahun depan." Stella bertanya dengan heran, "Tuan Wade, ini kenapa begini?" Charlie berkata dengan serius, "Keinginan kakekmu untuk umur panjang benar-benar terlalu kuat. Jika dia pergi ke pelelangan tahun depan, dia pasti tidak akan mampu menanggung akibat kegagalan. Dan mungkin itu akan merugikan diri sendiri." Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, menatap Stella, dan melanjutkan, "Begitu dia putus asa, dan Anda memiliki terlalu banyak toleransi dan kebaikan terhadapnya, dia kemungkinan akan menyeret seluruh keluarga Faye ke dalam jurang. Kamu dan keluarga Faye akan memperlakukanku dengan baik dan aku tidak ingin sekutuku sangat menderita karena hal semacam ini." Stella berkata dengan malu, "Tuan Wade, kakek, dia selalu sangat jelas tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan mendengarkan bujukan." Bab 4769. Itu tidak masalah. Charlie berkata ringan, "Aku tidak bisa membujuknya dengan tangan kosong. Jangan katakan itu dia, bahkan jika itu orang lain. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerimanya." Setelah berbicara, Charlie berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Pil penghemat darah penghambur jantung yang baru saja kuberikan padamu, simpan dengan baik. Dan setelah aku bertemu kakekmu, aku akan memberinya janji. Biarkan dia berhenti memikirkan pil permajaan." Stella tidak tahu apa yang lebih penting bagi kakeknya daripada pil permajaan di dunia ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Wade, apa yang kamu rencanakan? Janji apa yang kamu berikan kepada kakek?" Charlie berkata dengan ringan, "Selama dia membantumu mengamankan posisimu sebagai kepala keluarga Faye, dia tidak perlu menawar pil permajaan.
Dan aku bisa membuatnya tetap hidup selama 10 tahun lagi. Kata-kata Charlie membuat Stella gemetar. Dia tahu bobot kata-kata Charlie. Karena dia mengatakan bahwa dia akan membuat kakek tetap hidup selama 10 tahun lagi. Dia pasti akan memenuhi janjinya. Dan pada dasarnya, ini setara dengan memberi kakek sebagian besar pil permajaan. Lebih penting lagi, Charlie akan membiarkan kakek hidup selama 10 tahun lagi. Dan satu-satunya syaratnya adalah tidak meminta uang atau barang. Tetapi untuk membiarkan kakeknya membantunya dan mengamankan posisi kepala keluarga Fei untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya. T.N. Wade melakukan semua ini untuk membuka jalan bagi saya. Memikirkan hal ini, dia menatap Charlie dengan air mata di matanya, dan berkata dengan penuh syukur. T.N. Wade, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Saya bersumpah bahwa di masa depan, keluarga Fei akan selalu maju dan mundur dengan Tuan Wade. Dan pasti akan menjadi sekutu paling solid dan andal di sisi Tuan Wade. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, sebenarnya, di dunia publik, apakah itu aset saya atau aset keluarga Fei? Itu sudah dianggap sebagai puncak, tetapi jika itu benar-benar terbuka lebih banyak di dunia atas. Kekuatan kita mungkin cukup untuk menjadi batu loncatan. Mereka yang berpengetahuan dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Tetapi mereka yang tidak tahu apa-apa dan bergegas ke atas kemungkinan akan menghadapi bahaya yang tidak terduga. Stella berkata, Tuan Wade, kenapa menurutmu begitu? Sejauh yang aku tahu, meskipun ada banyak keluarga kaya yang tidak dikenal di seluruh dunia. Dengan kekuatan keluarga Fei, saya tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menempati peringkat 5 besar di dunia. Tapi sama sekali tidak ada masalah dengan 10 besar. Dan tingkat aset Anda saat ini belum tentu di bawah keluarga Fei, dan hanya beberapa yang lebih kuat dari kami. Charlie menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap bintang-bintang di langit 10,000 meter di atas jendela, dan menghela nafas pelan. Kognisi kami dibatasi oleh cakrawala kami. Saya dulu berpikir bahwa keluarga terkaya di dunia tidak lain adalah Rothschild. Skalanya mungkin 10 triliun atau 20 triliun. Namun, insiden penyerangan terhadap keluarga kakek saya membuatku tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini mungkin berbeda dari pemahamanku sebelumnya. Stella buru-buru bertanya, maksudmu, ada keberadaan yang lebih kuat di dunia ini daripada keluarga Roth? Charlie tersenyum sedikit, alih-alih menjawab pertanyaannya, dia bertanya padanya. Bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita gunakan untuk mengukur kekuatan keluarga atau organisasi? Stella memikirkannya dan berkata dengan serius. Mari kita pertimbangkan sumber daya manusia, material, dan keuangan, tetapi sumber daya keuangan harus menjadi yang paling penting. Charlie menganggukkan kepalanya, dulu saya berpikir bahwa sumber daya keuangan adalah yang paling penting. Bagaimanapun, peringkat perusahaan dunia dan orang kaya semuanya diukur dengan uang. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata dengan serius. Tapi, tiba-tiba saya memikirkan sebuah pertanyaan, apakah sebuah keluarga memiliki banyak uang? Bagi mereka yang tidak memiliki arti lain selain angka, apa yang akan mereka terus lakukan? Stella bertanya dengan kosong, Tuan Wade, apa maksudmu? Bab 4770. Charlie berkata, lihat, orang-orang kaya atau keluarga kaya yang biasanya kita hubungi. Apa yang paling mereka sukai adalah menggunakan uang untuk menghasilkan uang, sama seperti orang Yahudi. Mereka dilahirkan untuk menghasilkan uang, dan mereka dilahirkan dengan uang. Mereka akan menggunakan uang itu untuk menghasilkan lebih banyak uang, yang membuat mereka hanya suka menghabiskan. Uang yang dapat menambah nilai dan membawa kekayaan yang lebih besar, sehingga mereka benar-benar tersiram di dalamnya. Berbicara tentang ini, dia berkata lagi, jika sebuah keluarga telah melihat terlalu banyak uang untuk waktu yang lama, itu hanya permainan angka, sehingga uang benar-benar dihabiskan untuk konsumsi murni. Atau di tempat-tempat di mana itu tidak dapat tercermin dalam nilai konkret sama sekali, apa yang akan terjadi? Konsumsi murni? Stella mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tetap saja, sedikit bingung, dan berkata dengan malu, Tuan Wade, maukah kamu menjelaskannya? Charlie berkata dengan serius, untuk memberikan contoh paling sederhana. Aset keluarga Roth lebih dari 10 triliun dolar AS ditempatkan di industri yang dapat mencerminkan nilai. Seperti investasi batu dan tambang, berinvestasi dalam daftar perusahaan Fortune 500.
perusahaan, atau secara langsung mendirikan bank, melalui bank untuk meminjamkan uang kepada perusahaan lain dengan imbalan bunga tinggi atau bahkan ekuitas. Bahkan jika uang itu dihabiskan, itu masih bisa dihitung dengan kepala sendiri. Ini tidak lebih dari bentuk konversi aset. Misalnya, saya punya uang tunai 100 juta dolar, dan kemudian menghabiskan 50 juta dolar untuk membeli rumah mewah di New York, dan kemudian mengubah total aset saya menjadi 50 juta tunai. 50 juta aset tetap. Atau, saya menukar 20 juta dolar untuk sebuah rumah, 20 juta dolar untuk saham, 20 juta dolar untuk 20% kepemilikan sumur minyak, 20 juta dolar untuk lukisan seorang pelukis terkenal, dan kemudian menyimpannya. 20 juta uang tunai digunakan sebagai modal kerja. Jadi, meskipun saya telah menghabiskan 80 juta dolar, saya sebenarnya hanya memegangnya dalam bentuk yang berbeda, dan bahkan mungkin terus meningkat nilainya di masa depan. Berbicara tentang ini, dia berkata, tetapi, jika saya menggunakan 80 juta dari 100 juta dolar AS untuk membudidayakan sekelompok tentara mati yang tidak dikenal, 80 juta dolar AS ini diubah menjadi kekuatan tempur, siapa yang tahu? Ketika orang lain mengukur aset saya, mereka akan mengira saya hanya punya 20 juta dolar AS. Namun, jika saya mau, orang-orang mati ini yang saya habiskan 80 juta dolar AS untuk membangunnya. Mereka dapat dengan mudah membunuh 10 orang yang disebut kaya dengan aset 100 juta dolar AS tanpa berkedip. Ketika Stella mendengar ini, memikirkan apa yang terjadi pada keluarga kakek Charlie beberapa waktu lalu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dengan ngeri. T.N. Wade, aku mengerti maksudmu. Maksudmu mengatakan, mungkin ada beberapa keluarga top yang telah melampaui tahap menunjukkan kekuatan mereka dengan mengumpulkan uang. Sebaliknya, mereka mungkin telah mengubah sejumlah besar dana menjadi kekuatan tempur yang tak terduga kuat? Ya. Charlie mengangguk. Ini adalah konsep tanpa dasar. Sama seperti saya. Dalam beberapa bulan terakhir, dana yang saya, secara langsung dan tidak langsung, diinvestasikan di front cataclysmic telah jauh melebihi 10 miliar. Dana ini sama sekali tidak datang melalui tangan saya. Dan kekuatan tempur yang dibentuk oleh Cataclysmic Front tidak akan diubah menjadi kekayaan untuk peringkat daftar orang kaya. Jika dalam beberapa tahun, saya telah berinvestasi lebih dari 100 miliar. Atau bahkan triliunan dana di Cataclysmic Front, atau organisasi serupa lainnya. Tapi aset saya sendiri yang bisa diverifikasi hanya 100 miliar, lalu di mata orang lain. Saya mungkin juga seorang miliarder, tetapi kekuatan saya yang sebenarnya mungkin tidak sebanding dengan seorang triliuner. Berbicara tentang ini, dia menambahkan, organisasi misterius yang menyerang keluarga kakek saya mungkin telah mengolah tentara yang mati sendirian selama 1 atau 300 tahun. Dan mereka telah membudidayakan tentara mati dalam jumlah yang tidak diketahui di seluruh dunia. Dalam 2 atau 300 tahun ini, investasi mereka pada tentara yang mati jelas merupakan sosok astronomi yang sangat menakutkan. Tetapi angka-angka ini tidak dapat dimasukkan dalam daftar orang kaya. Mungkin dana yang mereka investasikan untuk efektivitas pertempuran selama beberapa ratus tahun terakhir diubah menjadi daya beli dolar AS hari ini. Mungkin lebih dari total aset seluruh keluarga Roth. Jadi, jika Anda hanya melihat aset, Anda mungkin bahkan tidak dapat menemukan puncak gunung es dari keluarga ini. Dihadapkan dengan raksasa yang tidak terlihat, apa yang disebut keluarga Roth yang terkenal? Organisasi misterius ini adalah keluarga nomor 1 yang sebenarnya di dunia. Ketika kamu ingin memainkannya, mereka adalah kejahatan nomor 1 di dunia.